Hai Victory Kids, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa, menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita lipat tangan kita tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami setiap anak-anak yang kecil ini untuk bisa taat mendengarkannya, mengerti, dan melakukan firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung mau mengajak kita semua nih untuk bersama-sama mengucapkan yel-yel Victory Kids. Oke? Oke ya. Victory Kids, yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Nah, sekarang langsung mau tanya, pernah nggak anak-anak melihat teman yang terjatuh atau terpleset di depan kalian? Oke, ketika kalian melihatnya, apa yang akan anak-anak lakukan? Anak-anak boleh menjawabnya dalam hati sekarang. Apa yang kalian lakukan ketika melihat teman terjatuh atau terpleset di depan kalian? Sekarang pertanyaan kedua. Langsung mau bertanya, jika anak-anak bisa mengerjakan soal matematika yang sulit, tetapi anak-anak punya teman yang tidak bisa mengerjakan soal tersebut, kemudian teman kalian itu meminta kalian supaya kalian menolong dia belajar mengerjakan soal tersebut. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Mau nggak anak-anak membantu mengajarinya? Atau anak-anak tidak mau membantu dia mengajarinya karena takut dia bisa jadi saingan di kelas? Anak-anak, kalian boleh memilih jawaban apa saja dari pertanyaan yang lo berikan ya. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk terus berbuat baik dalam hidup kita sehari-hari. Seperti yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ada orang yang lumpuh tangannya meminta bantuan supaya disembuhkan. Yesus menyembuhkannya meski itu adalah hari Sabat. Karena bagi orang Yahudi, menyembuhkan orang lumpuh itu termasuk bekerja. Sementara bagi mereka dilarang bekerja pada hari Sabat. Nah, sekarang kita bersama-sama yuk buka bacaan Alkitab kita dari Markus 3 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya ya. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus, kalau-kalau dia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah orang itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak, dari pembacaan firman tersebut, kita sudah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika ada orang yang lumpuh tangannya minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus menolak untuk menyembuhkan orang tersebut karena takut dikatakan bekerja pada hari Sabat? Tidak ya anak-anak.
Yesus memiliki belas kasihan kepada orang lumpuh tersebut. Dia tahu orang tersebut membutuhkan tangan yang sehat untuk bekerja dalam sehari-hari, sehingga Yesus menyembuhkannya. Meski orang-orang di rumah ibadat mencari-cari kesalahan Yesus karena menyembuhkan orang pada hari Sabat, tetapi Yesus memilih tetap melakukan hal baik, meski dia akan dicela atau disalahkan. Nah, anak-anak, seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus, dia juga ingin kita melakukan hal yang sama, yaitu berbuat baik pada setiap orang dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus melakukan hal-hal yang besar supaya bisa dikatakan berbuat baik? Apakah kita juga harus menyembuhkan orang yang lumpuh supaya itu yang dikatakan berbuat baik? Nah, tentu tidak harus seperti itu, karena untuk menyembuhkan orang lumpuh sudah ada bagiannya. Ya, contohnya ya dokter, untuk menyembuhkan orang sakit kan ada dokter. Kita yang masih anak-anak, mungkin bukan itu yang bisa kita lakukan. Tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil yang ada di depan mata kita. Contohnya kayak tadi yang lo tanya, ketika teman kita atau saudara kita terjatuh, ayo kita bantu dia untuk berdiri, bukan, atau kita tanyakan bagian mana yang sakit ketika dia terjatuh. Bukan kita menertawakannya, menjadikan itu lelucon, atau mengolok-olok dia. Bukan seperti itu yang dikatakan berbuat baik ya anak-anak. Nah, ketika contoh lain lagi ya, ketika orang tua kita lagi bekerja di rumah, kita lihat orang tua kita sudah kecapean, sudah sibuk. Ayo anak-anak, kita bantu orang tua kita. Misalnya, apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu orang tua kita? Ya, membereskan mainan kita, merapikan kamar, mencuci piring bagi anak-anak yang sudah bisa mencuci piring. Nah, bahkan di saat ini, di saat sekarang pun di tengah mewabahnya, menyebarnya virus corona, seperti yang kita tahu, kita bisa juga loh berbuat baik pada orang lain. Dengan cara apa? Mungkin kita bisa memberikan dari sebagian yang kita punya. Misalnya makanan, atau sisa uang jajan, untuk orang-orang yang membutuhkan, bagi mereka yang kekurangan dalam ekonomi. Nah, itu termasuk hal berbuat baik. Jadi, ketika kita katakan berbuat baik, anak-anak tidak perlu memikirkan hal-hal yang besar supaya dikatakan sudah berbuat baik. Yesus sudah mengajarkan kita untuk berbuat baik. Kita sebagai anak-anak kecil, kita bisa melakukan perbuatan baik yang ada di depan mata kita. Seperti contoh-contoh yang sudah Lause paparkan. Atau banyak hal lagi yang bisa kita lakukan supaya kita berbuat baik dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi ingat, ketika kita berbuat baik, bukan supaya kita dilihat atau dipuji orang ya, tetapi adalah karena keinginan hati yang tulus dan itu menyenangkan Tuhan. Oke, kalau saya yakin dan percaya anak-anak Victory Kids adalah anak-anak yang akan terus berbuat baik dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Sekarang kita berdoa, kita menyerahkan semua firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengajari kami lewat firman ini untuk berbuat baik. Kami anak-anak yang kecil, tolong kami untuk sungguh-sungguh di dalam hidup kami menjadi anak-anak yang suka berbuat baik. Bukan untuk menyenangkan orang, bukan untuk dipuji, tetapi karena ketulusan hati dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami untuk peka melihat di sekitar kami siapa yang perlu kami bantu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan lagi ya. Tetap semangat dalam berbuat baik untuk minggu ini. Oke, Victory Kids. Yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus
Yes, bye.